Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ayyuhal ikhwah a'azani Allah wa iyyakum. Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga Allah memberikan hujan yang bermanfaat pada hari ini yang turun di sela-sela kajian rutin kita dan tidak menyurutkan langkah kita terhenti di tempat atau di rumahnya masing-masing, tapi dengan pertolongan Allah kita bisa melangkahkan jiwa dan raga kita menuju taman di antara taman-taman surga. Kita akan lanjutkan kaji kita Ta'lim al-Muta'allim, Tariqat Ta'alum di Burhanil Islam Zarnuji. Di depan saya ada dua kitab terjemahan. Mungkin yang belum punya bisa mendapatkannya majanan, free. Tapi ada bintangnya. Biasanya bintang itu bersyarat. Taib. Syaratnya adalah menjawab dengan benar pertanyaan dari saya. Ta'limul Muta'alim, sebuah kitab karya seorang ulama yang bernama Burhanul Islam Az-Zarnuji rahimallahu ta'ala. Kalau kita lihat A'immatul Arba', imam yang 4, imam mazhab dalam masalah fiqih, ada di sana Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullahu ta'ala. Nah, Burhanul Islam Az-Zarnuji ini dia kalau bermazhab, ya mazhabnya kemana? Pilihan 4 tadi. Hanafi. Mumtaz. Fadal, khud. Naam. Di sela kita akan melanjutkan kembali. Telah berlalu tentang keadaan hati seorang penuntut ilmu, ya, di mana dia harus memperhatikan hatinya, karena jangan sampai seorang thalibul ilmi, seorang pencari ilmu, hatinya rusak, hatinya kotor dengan akhlak-akhlak yang buruk, ya. Dia tidak memiliki sifat suja', misalnya keberanian, syaja'ah. Dia tidak diperbolehkan memiliki sifat pengecut, karena akhlak yang dimaksud adalah akhlak yang mulia, ini sangat diperlukan. Itulah sekiranya pembahasan kemarin tentang keadaan hati seorang penuntut ilmu. Makanya Burhanul Islam Az-Zarnuji
mengatakan waqad sanafa Sayyidul Imamul Ajal Asy-Syahid Nasiruddin Abul Qasim kitaban fil akhlaq. Sungguh telah menulis Sayyidul Imam Al-Ajal yang mulia Nasiruddin Abul Qasim suatu kitab tentang akhlak. Nah, Burhanul Islam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala menyarankan, memberikan rekomendasi untuk kita mempelajari kitab akhlak. Ya, halaman 22 ya. Kalau di kitab ini terjemahnya halaman 22. Hanya beliaulah merekomendasikan kitab akhlak. Wa ni'am ma sanafa. Dan inilah sebaik-baik kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ajal Asy-Syahid Nasiruddin Abul Qasim rahimallahu ta'ala. Fayajibu ala kulli muslim hibzuha. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim untuk mempelajarinya, ya, menghafalnya. Wa amma hibzu ma yaqa'a fi ba'dil ahayin fa fardun ala sabilil kifayah. Ahayin ini jamak dari hin, artinya bisa katakan waktu. Ya. Adapun mempelajari sesuatu yang terjadi di dalam sebagian waktu, ya, itu adalah fardun, wajib. Tapi ala sabilil kifayah, di atas jalan yang cukup kifayah. Artinya masuknya ke fardu kifayah. Karena fardu wajib itu ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Kalau fardu ain tidak bisa tidak, seorang mukallaf yang telah dibebankan syariat dia wajib melaksanakannya. Salat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat, ya, zakatul fitr atau zakat mal yang memilikinya yang sudah sampai nisab maupun haulnya, haji yang bila mereka mampu, maka wajib untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Idza qama bihil ba'du fi baldatin saqata 'anil baqin. Tapi bila mana telah ditegakkan sebagian di negeri, di suatu kaum, maka gugur yang lainnya dan terhadap ilmu tersebut. Itulah fardu kifayah. Ya. Kalau sebagian orang sudah mempelajari, sudah mempraktekkan, sudah menegakkannya, ya, di suatu kampung, suatu negeri, maka gugur yang lainnya. Sebaliknya fa illam yakun fi baldah, ya, man yaqumu bihi istaraku jami'an fil ma'tham. Sesungguhnya bila mana di suatu negeri, di suatu daerah, ya, ada orang yang tidak menegakkannya, tidak melaksanakannya, dan mereka secara jamaah itu berserikat di dalam dosa. Artinya fardu kifayah, kalau sudah satu orang yang bisa melaksanakannya, mengamalkannya, mengajarinya, maka gugur yang lain. Tapi kalau suatu daerah yang tidak ada satupun yang melaksanakannya, menegakkan, ya, ilmu maupun amalan tersebut, maka seluruhnya berdosa. Seperti apa yang kemarin kita daurah? Nah, pengurusan jenazah, ya,
nggak ada yang mandiin, tidak ada yang mengkafani, tidak ada yang mensolati, tidak ada yang mengkuburi, itu seluruh daerahnya berdosa. Dosa terbesar ada di pemimpinnya, ya. Siapa ini RT-nya? Wah. Siapa ini RW-nya? Ya minimal itu yang dimaksud dengan pemerintahan yang terkecilnya itu. Ya, RT bilang ke RW, ada gak yang bisa nyolatin, bisa mandiin? Nggak ada. Wah, bingung kebanyakan. Ya, dibiarin aja. Udahlah kubur aja lah kayak kucing. Nah, misalnya. Nah, itu berdosa, nggak ada tata caranya. Berdosa. Ya. Mereka berserikat di dalam dosa. Wa ya'udzubillah. Ya, maka yang dia mengilmui apa yang terjadi pada sebagian waktu seperti sholat jenazah atau mengunjungi orang sakit, ya, hal tersebut merupakan fardu kifayah. Jika sebagian sudah melaksanakannya, walhamdulillah, kita aman, kita selamat dari hukuman Allah. Tentang fardu kifayah ini, Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji mengatakan, fayajibu 'alal imam an ya'murahum bidzalika yujbaru ahlul baldah 'ala dzalik. Maka wajib bagi seorang pemimpin untuk menyuruh mereka mencari ilmu tersebut, mengamalkan ilmu tersebut, wa yujbar ahlul baldah, dan memaksa penduduk negeri untuk mencari ilmu tersebut dan mengamalkannya. Jadi diutuslah, makanya setiap daerah itu siapa yang nih yang belum belajar ilmu syari, diutus. Ya, kamu belajar teknik, ya, ke Jepang, ke Jerman. Ini enggak ada yang ahli syariat, diutus ke Madinah, ke Mekah, ya, ke Mesir. Nah, itulah. Ya, jadi gugurlah kalau sudah ada yang diutus. Faqila bi anal ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jami'il ahwali bi manzilati ta'ami la budda li kulli wahidin min dzalik. Bi anal ilma, ya, faqil tadi, faqila ini artinya dikatakan atau ada orang yang mengatakan. Qila qala qila qala berkata, qila dikatakan. Berarti ada yang mengatakan, ada orang yang mengatakan bahwasanya ilmu, ya, maksudnya kalau ada binal ilm bi anal ilma itu mengandung hukum, ya, bahwasanya ilmu apa-apa yang terjadi atas diri, ya, atas dirinya fi jamil ahwal, di dalam seluruh keadaan-keadaan, itu bagaikan bi manzilatit ta'am, itu ibarat ta'am, makanan yang tidak bisa setiap orang, likuli wahid, setiap orang harus mempelajarinya, harus mengamalkannya. Ya, sholat fardu tadi contohnya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, harus tahu jumlah rakaatnya, harus tahu, ya, kaifiyahnya, tata caranya harus tahu, ya, dan insya Allah mudah, insya Allah mudah. Inna dina yusr,
Ya, sesungguhnya agama itu mudah. Wa ilmu ma yaqa'u fi ba'dil ahhayin bimanzilatid dawa yahtaju ilaihi fi ba'dil awqat. Dan ilmu, ya, apa-apa yang terjadi pada sebagian waktu, ya, yang jarang itu, ya, yang diamalkan, pengetahuan tersebut, ya, jarang diamalkan, itu bagaikan bimanzilah, kedudukannya ad-dawa, seperti obat, yahtaju ilaihi fi ba'dil aqwat, yang diperlukan pada sebagian waktu saja. Kan enggak selalu minum obat kalau orang sakit. Ya, sama jenazah, kematian itu jarang. Ya, maka pada saat itu dia bagaikan obat, ya, mengamalkannya kalau diperlukan saja. Ya, makanya tidak sedikit, ya, di antara kita ini lupa doa saat sholat jenazah karena jarang diamalkan. Ya, coba tinggal di Mekah, kayaknya tiap hari itu, tiap waktu ada aja itu sholat jenazah. Yang umroh, sholat zuhur, tarawih, sholat zuhur, ada yang sholat apa nih? Sholat jenazah, sholat mayit. Ya, karena terulang, ya, dipraktekkan, diamalkan, doanya nggak lepas. Seperti Al-Fatihah, ya, yang selalu kita baca dalam sholat, itu melekat luar biasa, insyaallah ta'ala. 6. Kita melihat sekarang ilmu yang diperbolehkan untuk dipelajari dan ada ilmu yang haram, yang dilarang untuk dipelajari. Taib, sebelum masuk, apa yang belum punya, ya, jawab. Apa fardu kifayah yang dimaksud? Silakan. Apa maksud dari fardu kifayah dan berikan satu contoh. Mangga. Yang belum punya dapat satu nih dari Muhsinin. Ya, apa fardu kifayah dan berikan contohnya. Berdosa seluruhnya. Ya, fardu kifayah, fardun kifayah. Artinya fardu yang sudah cukup kalau cuma satu atau satu orang aja minimal yang mengamalkan, ya, mengilmuinya, mengamalkannya, gugur dosa-dosa yang lain. Baik, fadhal, antum dapat ini. Ya, jazakallahu khairan. Insyaallah rutin, ya, kalau sudah dapat kitab. 6. Wa ilmun nujumi, ilmu perbintangan, ilmu nujum. Ya, nujum jamak dari najmun. Najmun bintang, nujum bintang-bintang, perbintangan. Bimanzilati marad. Ilmu bintang itu, perbintangan, itu kedudukannya atau ibaratnya bagaikan penyakit. Fata'allumuhu haramun, maka mempelajarinya haram.
Kalau ada haram, jangan pernah sesekali untuk mempelajarinya. Ya. Yang dimaksud ilmu nujum yang di sini adalah seperti ilmu zodiak perbintangan. Ya. Dulu sering lihat mungkin di TV lamaran bintang, lamaran zodiak apa di majalah-majalah. Ya, atau sampai sekarang pun masih ada, meren ya, saya nggak tahu sekarang mah. Oh, dulu pernah lihat-lihat seperti itu. Tapi alhamdulillah nggak teryakini hal tersebut. Ya, orang-orang yang tersubhat ya lantaran zodiak ya, apalagi yang ABG ya, lahirnya apa bintang kamu ini ya, saya bintangnya bintang 7. Enggak ada katanya bintang 7, itu mau puyer. Ini bahaya sekali ya, syabab, para pemuda ABG ya, kalau nggak diarahkan kepada agama yang benar akan tersesat keyakinannya, akidahnya. Ya, mempelajarinya saja tidak boleh, apalagi meyakini atau sekedar tahu ataupun membaca. Ya, haram semuanya itu. Kenapa diharamkan? Li'annahu yadur wala yanfa, karena berbahaya, bermudarat dan tidak bermanfaat. Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Al-Jawas hafizallahu ta'ala dalam bukunya Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga beliau menulis tentang hal ini ya, tentang ilmu nujum. Beliau sangat memperhatikan hal ini. Ya, ahli nujum orangnya yang punya ilmu tentang perbintangan, yang mungkin kita sebut sebagai peramal. Ya. Jangan dikatakan orang pintar ya. Ke orang pintar. Dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, suatu hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an ya, yang mengatakan dalam hadisnya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami para sahabat di salat subuh di daerah yang namanya Hudaybiyah, ya, semalamnya itu telah turun hujan. Tatkala selesai salat, biasa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menghadap ke para jamaah. Ya, ini sunnahnya nih bagi imam dia membalikan badannya untuk menghadap ke jamaah. Ya, Nabi lihat kanan kiri ya, seperti seolah-olah mengabsen. Ya. Demikian. Dan Nabi bersabda, tahukah kalian apa yang difirmankan Rabbmu? Ya, tentu para sahabat mendengar pertanyaan Nabi dengan hal ini karena mereka belum tahu, ya, bukan seorang rasul, karena seorang rasul lah yang akan diberitahu tentang wahyu oleh Allah. Selain rasul nggak ada. Maka jawaban para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Bahkan ini merupakan sebagian dari ilmu. Tatkala kita ditanyakan suatu perkara agama, kita nggak tahu atau cuman sedikit tahu, setengah tahu, katakan saja Allahu a'lam, Allah wa rasuluhu a'lam. Jawaban
Allah dan Rasul yang tidak tahu, atau la adri, saya tidak tahu. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Ini sebagian dari ilmu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman di kala pagi ini, ada di antara hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir. Adapun orang-orang yang mengatakan ya mutirna fa bi rahmatih, ya, telah turun hujan kepada kita berkat karunia dan rahmatnya, rahmat Allah. Maka orang ini dikatakan oleh Nabi, ia telah beriman kepadaku. Maksudnya Allah, ya, ia telah beriman kepadaku, dan kafir kepada kawakib, bintang-bintang. Sedangkan orang-orang yang berkata telah turun hujan kepada kita karena bintang ini atau bintang itu, maka ia kafir kepadaku, pada Allah, dan beriman kepada bintang-bintang. Ya. Dia menisbatkan hujan itu lantaran bintang-bintang. Turunnya hujan itu karena bintang-bintang. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala yang wafat tahun 256 Hijriah mengatakan dalam kitab sahihnya, Qatadah berkata, Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 hal. Jadi bintang-bintang yang ada di langit yang kita lihat tersebut, ya, biasanya terlihat di malam hari, padahal di siang hari ada bintang-bintang. Kenapa nggak kelihatan? Karena sinar matahari yang begitu terang benderang. Ya, makanya dikatakan alif lam itu ada alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Ya. Lamnya itu ibarat bintang. Ya. Al-qamar. Maka ini alif lam qamariyah. Ya, karena bulan adanya di malam hari, ya, lamnya ini ibarat bintang, malam hari terlihat bintang-bintang, maka lamnya dibaca karena kelihatan al-qamar, al-bab misalnya. Ya, huruf-huruf alif lam qamariyah. Asy-syams, lamnya tadi dianggap bintang karena asyam itu matahari artinya, dan matahari adanya di siang hari, lamnya nggak dibaca, nggak kelihatan kalau di siang hari, makanya nggak dibaca, langsung asyam. Jadi lamnya nggak dibaca, bintangnya nggak kelihatan, tetap ada tapi nggak kelihatan. Nah, itu alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Jadi bintang-bintang fungsinya untuk apa? Satu, sebagai penghias langit. Kalau di militer ada bintang-bintang 1, 2, 3 sampai berapa, Pak? Itu menunjukkan jabatannya, pangkatnya. Ya, bukan hanya penghias, di bajunya ada bintang 3, bintang 5, tapi itu menunjukkan pangkatnya, jabatannya. Tapi kalau bintang yang di langit itu sebagai penghias. Pertama, kedua sebagai meteor, ya, pelempar setan yang suka mencuri berita. Ya. Dan yang ketiga sebagai tanda bagi orang-orang untuk mengenal arah. Maka ilmu perbintangan itu kisman, ada 2 macam pembagiannya, naw'an. Ilmu nujum yang meyakini bahwa bintang-bintang punya pengaruh terhadap keadaan alam semesta, ilmu ini termasuk syirik. La yanfa, ilmu la yanfa, ilmu yang enggak bermanfaat. Ya. Ilmu taksir namanya. Ya, ilmu nujum itu, ilmu taksir yang menjadikan halun nujum, keadaan bintang-bintang, keadaan planet, benda-benda angkasa, dijadikan sebagai dasar patokan penentuan berbagai peristiwa di bumi,
baik sebagai sesuatu yang berpengaruh mutlak maupun hanya sebagai isyarat, ya, yang menceritakan peristiwa-peristiwa bumi. Jika ini dipercaya, maka keadaan seperti ini, ya, maka ini adalah termasuk perbuatan musyrik. Ya. Karena semua peredaran itu adalah dengan izin Allah, bukan karena bintang-bintang. Ya, namun perlu dibedakan, ya, jika ia percaya bahwa keadaan itu hanya merupakan isyarat yang menyertai peristiwa-peristiwa bumi, maka ia dinyatakan sebagai musyrik dengan tingkatan syirik kecil yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Maka bintang tidak berpengaruh terhadap peristiwa-peristiwa yang ada di bumi. Jangan sampai kita menganggap kalau bintang berpengaruh terhadap peristiwa-peristiwa bumi. Wah, keluar itu apa tuh, pokoknya bintangnya jatuh atau sinarnya begini, wah besok mau ada ini gempa misalnya, ya. Jangan sampai demikian, karena semuanya itu adalah kekuasaan Allah. Rasulullah SAW bersabda, man iftabasa ilman minan nujumi iftabasa syu'bah, ya. Maniktabasa ilman minan nujumi iktabasa syu'bah minas sihri zada mazada. Siapa saja yang mempelajari suatu cabang dari ilmu nujum, maka sesungguhnya telah mengambil satu bagian dari ilmu sihir. Zada mazada, semakin bertambah ilmu yang dipelajari, semakin bertambah pula apanya? Kesesatannya, dosanya. Ya, karena sudah mempelajari satu, nanti dia ada cabang-cabangnya, furu'nya lagi. Ya. Hari ini ilmu penglarisan, besok ilmu pelet, wah, gara-gara terus dicabang-cabangin, makin sesat, makin berdosa. Ada ilmu taksir, ilmu nujum perbintangan yang boleh, ya, sebutnya juga kadang ilmu falak. Dan ini yang tujuannya untuk memudahkan arah tujuan dalam perjalanan atau kemaslahatan agama kita, ya. Biasanya nelayan melihat, ya, bintang-bintang di atas untuk menentukan tujuan arah mata angin atau menentukan letak geografis suatu daerah, ya. Dan dalam Islam ini boleh kalau yang seperti ini, ya. Ataupun untuk takwim penanggalan. Maka mempelajari ilmu nujum yang seperti ramalan, ya, zodiak itu haramun. Tidak itu karena berbahaya dan tidak bermanfaat. Wal harbu min qada'illahi ta'ala, dan lari dari takdir Allah, ketetapan Allah, wa qadarihi wa ghairu mungkin, ya. Dia lari dari hal tersebut dan bisa saja itu, ya, dia tidak memungkinkan, ya, tidak percaya akhirnya dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Fayan bagi likuli muslimin an yastaghilla fi jami'i awqatihi bi dzikrillah taala wa du'a. Maka hendaknya bagi setiap muslim untuk dia menyibukkan dirinya di seluruh awqat. Awqat ini jamak dari waktu. Seluruh waktu-waktunya bizikrillah, dengan zikir kepada Allah Ta'ala, mengingat Allah, ya. Berdoa, watadarru, tunduk, qiraatil Quran, membaca Al-Quran, sedekah, ad-dafi alil bala, sedekah, ya, yang sedekah itu bisa mencegah bala, ya, mencegah bencana, mencegah musibah.
Wa yas'alullaha ta'ala al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, dan memohon kepada Allah Ta'ala ampunan, ya, minta maaf sama Allah, wal afiyah, ya, minta tentang kesehatan di dunia dan di akhirat. Waliyasunallahu, ya, semoga dengan hal tersebut melindungi dirinya dari bala dan dari al-afat, penyakit-penyakit. Fa in man ruziqa du'a lam yuhrimul ijabah. Ya, maka sesungguhnya orang yang direzekikan dengan doa, ya, dia akan terhalangi. Ya, misalnya memang bala sudah terjadi bagi dia, musibah, bencana, ya, tapi karena dia sering berdoa, ya, akhirnya dengan doa tersebut, ya, ya, dia tidak terhalangi karena sering rajin berdoa. Ya, fa in kana al bala muqaddaran, ya, yasibuhu la mahalahu, la mahalata, ya, la mahalah, tidak ada, ya, dia, ya, bisa terhindarlah yang sedikitnya, ya, atau karena doa itu dia jadi berkah, ya. Memang bala atau bencana atau musibah tidak bisa dihindari karena sudah tertulis, tapi lantaran dia sering berdoa, ya, tetapi Allah akan memudahkan baginya, ya, dan diberikan apa? Wa yarzuqhu sabr, ya, diberikan rezeki berupa kesabaran. Ada orang yang kena musibah nggak sabar, penyakit yang tahunan, nggak sabar, akhirnya makin parah. Ya, dulu gagah perkasa jalannya tanpa tongkat misalnya, ya, terus dikasih penyakit, ya, tapi dia dulu sering berdoa kepada Allah, dia akhirnya punya kesabaran, dia menerima takdirnya, ya. Maka jangan lupakan doa itu, ya, jangan sering-sering tidak berdoa, karena termasuk kesombongan orang yang tidak mau berdoa. Sesungguhnya doa adalah keberkahan. Nah, ini dia, ya. Allahumma illa idza ta'alam minan nujumi qadara ma ya'rifu bihil qiblah wa awqatus shalah, itu boleh, ya. Jadi dikecualikan tentang ilmu nujumnya, ilmu nujum yang dia bisa mengetahui arah kiblat atau waktu-waktu sholat, fayajuz dzalik, itu boleh. Wa amma ta'allum al ilmu tib, ya, adapun mempelajari ilmu kedokteran, fayajuz, itu boleh, ya. Jadi ilmu-ilmu yang diperbolehkan silakan, ya. Li'annahu sababun minal asbab, ya, salah satu sebab di antara sebab-sebab. Fayajuz ta'allumuhu kasiril asbab, ya, boleh dia mempelajari seperti seluruh sebab, itu boleh, ya. Dan Imam Syafi'i, wa hukiya ani Syafi'i, dikisahkan dari Syafi'i rahimahullah ta'ala, annahu qala, bahwasanya Imam Syafi'i berkata, al ilmu ilmani, ilmu itu dua, ilmu fikih lil adyan, ilmu fikih untuk agama, wa ilmu tib lil abdan, ilmu kedokteran untuk badan. Wa ma wara'a dzalik, ya, balaghah majlis, ya, bulghah majlis. Dan apa-apa yang selain itu di belakangnya, maksudnya, itu sebagai pelengkap, ya. Jadi ada dokter agama, ada dokter jasmani. Taib. Ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum, ya, sekiranya itulah ilmu yang diperbolehkan kita mempelajari dan ilmu yang dilarang atau haram untuk dipelajari, ya. Naam. Hal min soal sampai sini? Iya, fadhal. Mangga. Di kampus saya itu ada pelajaran namanya ilmu kalam. Saya pelajari ilmu kalam itu kan tidak dilarang karena kan itu menggunakan akal-akal agama gitu kan. Nah, ini saya sepertinya terpaksa gitu harus ngambil
Iya, Oke, bisa dihindari gitu. kalam, filsafat, ya. Malah hal-hal yang demikian ya, ilmu-ilmu yang mengedepankan logika, ya, akhirnya terbawa seseorang yang akidahnya lemah, akidahnya yang belum mantap, ya, maksudnya akidah sahihahnya yang belum dia kuasai, akhirnya dia terbawa terhadap ilmu kalam ini. Yang kalam ya kalam, ucapan-ucapan tadi pelintir-pelintir di kesana kemari, akhirnya dia lama-lama tidak meyakini, ya, akidah yang sahihah. Ini suatu ilmu yang harus ya dihindari. Kalau akidahnya masih cetek, masih dangkal, ya, bahkan yang sudah tinggi pun akhirnya tersubhat nanti. Ya. Tapi antum udah masuk kuliah, antum sudah bayar gitu kan. Bayar kuliah. Duitnya juga nggak sedikit gitu kan. Ada orang tua yang wah yang taunya wah kuliah nih si anak gitu. Ya. Dia mengharapkan anaknya keluar jadi sarjana misalnya. Ya. Maka pada saat itu Allahu alam, carilah agar itu bisa lulus aja. Nilainya Z nggak apa-apa. Ada gak ya? Iya. Khawatir ya ilmu kalam ini akan membingungkan hati antum, fikrah antum, ya. Sehingga akhirnya nanti malah tersesat. Ya. Maka jangan diselami, ya, jangan didalami, ya. Ilmu kalam, ilmu filsafat ini sungguh berbahaya, ya. Tidak sedikit ulama juga yang terpeleset, terjatuh akhirnya. Ya nanti pada saatnya insyaallah kita bahas lebih jauh siapa-siapa ulama yang akhirnya terpeleset ya dari ilmu kalam ini, ya. Karena dahulu pun banyak ilmu-ilmu filsafat itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi ulama-ulama kita juga akhirnya terpengaruh, tersobat mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Ya, akhirnya di akhir hayatnya dia baru sadar ilmu hadis itu lebih utama. Ya. Naam, Allahu a'lam bishawab.